kami sudah diterima oleh Ketua Komnas HAM beserta komisaris yang lain, dan kita berikan apresiasi karena sudah ada kajian. Terima kasih Komnas HAM yang telah melakukan kajian, dan kita berharap kajian itu segera selesai sehingga bisa dibentuk satu tim penyelidikan karena peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Keadilan harus ditegakkan. Kebenaran harus disuarakan dengan penuh keberanian. Kalian takut atau berani? Takut atau berani? Takut atau berani? Kami tidak lupa 27 Juli. Kami tidak lupa. Kami tidak lupa. Kami tidak lupa 27 Juli. Kami tidak lupa. Kami tidak lupa. Bahwa kuasa tirani ku susuri garis jalan ini berjuta kali turun. Pengalaman saya pribadi, saya simpatisan PDI dari tahun 1992. Pada saat itu Partai Demokrasi Indonesia sedang dalam puncak-puncak. Klimaksnya pada tahun 1993 terjadilah KLB Surabaya, kongres luar biasa di mana di situ diumumkan Ibu Megawati Soekarno Putri diminta untuk menjadi ketua umum PDI pada saat itu. Berlanjut sampai 1996 terjadilah kongres yang menamakan dirinya Kongres Medan 4, yaitu Pro Suryadi. Dan kita yang di dalam gedung adalah Pro Megawati, Pro anak-anak Soekarno tentunya. Nah, kita simpatisan dari DPC, dari perwakilan daerah bersatu menyatakan sikap untuk mendukung penuh kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami dari korban dari 1996 peristiwa itu terjadi, kami terus mengejar instansi hukum, baik itu di Pengadilan Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai kepada Menteri Pertahanan, sampai kepada Komnas HAM. Mungkin sudah banyak berkas kami, dan kami belum juga mendapatkan poin yang terpenting bagi korban 27 Juli yang ada di dalam gedung maupun yang di luar gedung. Dan apa keputusan dari proses hukum yang terjadi di Republik ini, khususnya peristiwa 27 Juli 96, itu menjadi kabut hitam bagi pejuang demokrasi. Hari ini tanggal 26 Juli 2024, saya dengan kawan-kawan seperjuangan, sepergerakan datang ke tempat ini, long march dari Jalan Diponegoro ke kantor Komnas HAM dalam rangka untuk memperingati peristiwa bersejarah, peristiwa berdarah 27 Juli 1996 yang terjadi 28 tahun yang lalu. Dan saya bersama kawan-kawan sejak 27 Juli 1996 setiap tahunnya selalu memberikan peringatan, melakukan peringatan 27 Juli 1996. Tahun pertama kita pernah
melakukan peringatan di Jalan Diponegoro, jalan kaki Longmas ke kantor DPC PD Perjuangan Jakarta Utara di dekat Terminal Tanjung Priuk. Nah, hari ini kita kembali mengingatkan bahwa peristiwa ini belum selesai. Karena peristiwa ini belum selesai, peristiwa ini juga belum dituntaskan, maka saya dengan segenap kawan-kawan yang lain terus mengingatkan bahwa peristiwa 27 Juli 1966 belum selesai. Pasti, bagiku satu langkah pasti. Saudara-saudaraku seperjuangan, terima kasih kalian telah melakukan aksi damai mengantarkan tuntutan kita kepada Komnas HAM agar peristiwa penyerangan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996 untuk dimasukkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Di dalam kasus pelanggaran HAM berat, meskipun peristiwa penyerangan ini terjadi 28 tahun yang lalu, tidak ada masa kadaluarsanya. Kita semua, kami adalah warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Indonesia adalah negara hukum dan kita semua taat kepada hukum dan konstitusi. Tetapi kita semua, kami juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Untuk mendapatkan keadilan yang hakiki agar kasus penyerangan 27 Juli, aktor-aktornya, pelakunya itu bisa ditangkap, diadili, dan itu bisa memberikan rasa keadilan bagi bangsa Indonesia. Kami, kita semua tidak dendam kepada peristiwa masa lalu, tidak. Kami tidak dendam, tetapi kami tidak akan pernah lupa akan kasus kekerasan rezim Orde Baru yang otoriter, yang mengintervensi dan menyerang kedaulatan partai yang sah, yaitu PD Perjuangan. Oleh karena itu, peristiwa ini jangan lagi terjadi pada rezim pemerintah yang akan datang. Keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus disuarakan. Betul? Keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus disuarakan dengan penuh keberanian. Kalian takut atau berani? Takut atau berani? Takut atau berani? Marilah dengan keberanian yang meluap-luap kita tegakkan keadilan agar rezim Orde Baru yang otoriter tidak hadir kembali di kemudian hari dan tidak menjelma menjadi rezim neo-otoriter. Neo-otoriter inilah yang kita harapkan tidak terjadi di masa yang akan datang. Betul? Oleh sebab itu, saudara sekalian, kami sudah diterima oleh Ketua Komnas HAM beserta komisaris yang lain, dan kita berikan apresiasi karena sudah ada kajian. Terima kasih Komnas HAM yang telah melakukan kajian, dan kita berharap kajian itu segera selesai sehingga bisa dibentuk satu tim penyelidikan karena peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita dengarkan tuntutan yang tadi disampaikan kepada Komnas HAM. Tuntutan penetapan kasus 27 Juli 1996 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. 1. Pada hari Sabtu 27 Juli 1996 terjadi penyerangan terhadap kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Serangan tersebut merupakan kebijakan intervensi politik negara yang mendorong massa pro Suryadi dengan bantuan aparat negara untuk merebut kantor DPP PDI yang dikuasai oleh kubu Pro Mega yang masih sah, sekali lagi, yang masih sah sebagai pimpinan partai berdasarkan Kongres Luar Biasa di Surabaya 6 Desember 1993. 2. Akibat dari penyerangan tersebut, Komnas HAM menemukan fakta 149 luka-luka, 9 orang tewas, dan 23 orang hilang. Sementara itu, temuan Amnesty International menyebutkan 206 sampai 241 orang ditangkap, 90 orang luka-luka, dan 5 sampai 7 orang tewas. 3. Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI 27 Juli 1996 bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena mengandung 6 jenis tindakan pelanggaran HAM berat. Pertama, pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Kedua, pelanggaran atas kebebasan dari rasa takut. Ketiga, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi. Keempat, pelanggaran asas hak untuk hidup. Kelima, pelanggaran asas hak atas rasa aman. Dan keenam, pelanggaran asas perlindungan atas harta benda. 4. Oleh karena itu, kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar peristiwa penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Pro Mega di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996 ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jakarta 26 Juli 2024 atas nama keluarga korban dan penyintas peristiwa 27 Juli 1996. Kuda tuli. Saudara-saudara sekalian, tuntutan sudah disampaikan. Sekali lagi, kita tidak lupa dan kita tidak takut. Dan saya berharap ini bukan hanya persoalan partai PDI saja. Ini persoalan bangsa Indonesia, dan hendaknya seluruh bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa atas kasus penyerangan kantor partai yang sah di rezim Orde Baru, sehingga tidak akan lagi terjadi pelanggaran di Indonesia.
27 Juli 1996 adalah pintu gerbang bagi reformasi di tahun 98. Dan kami tentunya kawan-kawan yang berada di dalam gedung pada saat itu ingin punya satu tujuan, yaitu untuk adanya demokrasi yang bebas, yang istilahnya yang demokratis. Nah, itu. Kita juga perlu ingatkan kepada siapapun bahwa peristiwa 27 Juli 1996 adalah tonggak yang sangat menentukan datangnya reformasi total, reformasi yang ada di Indonesia. Ketika terjadi peristiwa 27 Juli 1996, kemudian itu menggelarkan gerakan pro-demokrasi, gerakan untuk merobohkan kekuasaan otoritarianisme, rejim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Kemudian muncullah demokratisasi, pemilu multipartai, pencabutan dua fungsi, kebebasan berbicara, dan sampai pada alam demokrasi yang kita nikmati hari ini. Dan itu tidak akan mungkin kalau tidak terjadi peristiwa 27 Juli 1996. Dan oleh sebab itu kita harus mengingatkan dan teringat pada semua para pejuang-pejuang peristiwa 27 Juli 1996. Jadi kami kesini itu ikut aksi Kuda Tuli untuk memperingati 28 tahun peristiwa Kuda Tuli di Jakarta. Gitu. Kalau perspektif saya pribadi, sebenarnya peristiwa ini menjadi tonggak sejarah reformasi di Indonesia. Nah, peristiwa ini sebagai stimulan awal bagi pergerakan reformasi di Indonesia yang kita tahu ini adalah peristiwa yang nggak mungkin kita lupakan dan akan terus kita selalu ingat dan kita perjuangkan hak-hak dari para korban tersebut. Pastinya harapan ke depannya saya berharap banget nih demokrasi di Indonesia akan terus semakin berkembang, nggak sekedar demokrasi elektoral tapi demokrasi substansial khususnya bagi kaum-kaum muda yang ikut berpartisipasi dalam politik.